Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan ini ada sedikit dawuh para ulama yang bisa kita jadikan bekal untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan den ngendikaake husnul mukmini utawi bentengi wong iman iku salah satu telu. Al masjidu nyatani siji masjid. Wa dzikrullahi lan nomor loro zikir ing Allah Ta'ala. Wa tilawatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Benteng bagi orang mukmin menurut Syekh Abules As-Samarqandi, hadis dari Said Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Benteng bagi orang mukmin itu ada 3. Yang pertama adalah masjid. Ketika kita setiap hari selalu melaksanakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala dengan merupakan sholat 5 waktu di masjid dan berjamaah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bahkan Syekh Abules As-Samarqandi menceritakan idza adzama awamirahu wa adzama buyutahu wa abadahu. Ketika Allah Ta'ala innama yasiru lil abdi manzilatun, Allah Ta'ala niki menjadikan hamba-hambanya niki sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Ketika mereka niki mengagungkan perintahnya Allah Ta'ala, yakni dengan cara menjalankan perintahnya di masjid, dan juga wa'adzama buyutahu, mengagungkan rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah adalah masjid-masjidnya Allah, dan juga mengagungkan hamba-hamba Allah, maka mereka niki akan mendapatkan pangkat atau tempat tersendiri dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita niki mendapatkan tugas menjadi takmir di masjid kita, maka marilah kita maksimalkan dengan niat untuk berkhidmah kepada Allah Ta'ala. Dengan mengagungkan rumahnya Allah Ta'ala, kita niki termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah Ta'ala. Dengan melayani hamba-hamba Allah Ta'ala yang melaksanakan ibadah di dalam masjid, kita juga termasuk golongan orang-orang yang mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi takmir itu bukan sebagai penguasa masjid, tapi takmir itu adalah pelayan masjid. Begitupun juga bagi orang-orang yang mau meramaikan masjid. Meramaikan masjid, maka mereka ini adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba prioritas bagi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala ini juga begitu. Kita janganlah kita niki meninggalkan untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Kita harus mempunyai rutinan berupa zikir kepada Allah Ta'ala, entah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Termasuk juga zikir kepada Allah Ta'ala ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan masalah, ataupun ketika kita mendapatkan anugerah, kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala bahwa semua itu juga dari Allah Ta'ala. Itu juga termasuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ini benteng orang-orang mukmin. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sesuai hadis Nabi, man sagholahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taitu ma'afdola minasaili. Siapapun yang menyibukkan membaca Al-Quran
dan dia itu lupa untuk zikir dan berdoa kepadaku, maka mereka akan diberi sesuatu yang lebih dari apa yang diminta. Ini hadis qudsi, itu istimewanya Al-Quran. Dan ketika kita merutinkan membaca Al-Quran, maka perjalanan hidup kita terasa mudah. Perjalanan hidup kita terasa mudah. Tapi ketika kita jauh dari Al-Quran, maka hidup ini terasa sulit. Dan ada satu hadis lagi, idza arada ahadukum ayyahdusa rabbahu falyaqra al-Qur'an. Ketika engkau ingin berkeluh kesah, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Dan ketika kita niki membaca Al-Quran, maka kita akan tahu perjalanan hidup kita ini harus bagaimana. Nah, 3 hal inilah yang menjadi benteng bagi orang mukmin. Ketika 3 hal ini benar-benar kita pegang, maka sesulit apapun masalah akan mudah teratasi. Seberat apapun masalah akan tertuntaskan. Dan perjalanan hidup yang rumit ini akan segera teratasi. Sangat mudah sekali. Tapi biasanya ketika kita niki jauh dari masjid, jauh dari zikir kepada Allah Ta'ala, dan jauh dari membaca Al-Quran, maka hidup kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak ada batasnya, yang tanpa kita sadari dengan mengejar keinginan tersebut, tiba-tiba umur kita sudah habis, tiba-tiba umur sudah menjelang ajal tiba. Oleh karena itu dawuh dari Syekh Abules As-Samarqandi, peganglah 3 hal niki agar kita niki selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Saya kira cukup itu, semoga bisa mengambil manfaatnya. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.